Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Rohli Asyarofi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama selektor pada CSS. Selektor adalah kata kunci atau simbol yang digunakan pada CSS untuk menyeleksi atau memilih elemen pada HTML. Sebuah contoh misalnya, di sini saya sudah siapkan dua paragraf yang ada pada HTML. Ketika kita ingin memberi style pada paragraf ini, misalnya sekarang kita akan memberi style warna atau memberi warna pada tulisan ini atau pada paragraf ini. Ini kan defaultnya atau bawaannya warnanya itu hitam. Misalnya kita itu ingin merubah warnanya sesuai yang kita inginkan, maka caranya harus menggunakan CSS. Caranya bisa secara inline seperti pada pembahasan yang sebelumnya itu, kemudian bisa secara eksternal dan internal. Untuk kali ini saya akan kasih contoh yang inline, maksudnya langsung di tagnya langsung ya teman-teman. Tinggal kita tuliskan style seperti ini, kemudian color atau propertinya. Setelah properti diikuti dengan value-nya atau nilainya. Misalnya di sini saya akan memberi style pada paragraf pertama ini dengan warna biru misalnya, yaitu blue. Seperti ini ya teman-teman. Jika hanya satu baris, artinya ketika stylenya ini hanya satu baris, misalnya hanya terdiri dari properti dan value-nya, maka di akhirnya harus ada tanda titik komanya. Maaf ya teman-teman, maksudnya tidak wajib ya teman-teman, opsional. Jadi kalau hanya satu baris ini boleh saja dikasih titik koma atau tidak, itu boleh. Ketika dia itu lebih satu baris, misalnya paragraf ini ditambah stylenya, misalnya diberikan gaya tulisannya, misalnya dirubah gaya tulisannya atau dikasih font family misalnya, maka di akhir tulisannya ini, di akhir codingannya ini atau di akhir videonya ini harus ada tanda titik komanya. Jadi ini adalah sebagai selektor ya teman-teman, atau kata kunci pada HTML-nya. Jadi ketika kita ingin merubah stylenya, maka yang harus kita lakukan adalah memindahkan P ini atau kata kunci daripada paragrafnya. Lebih jelasnya di sini saya akan pisah seperti ini. Maka ketika kita ingin merubah style pada paragraf ini, maka kita harus memindah kata kuncinya atau selektornya, yaitu P, kemudian diikuti dengan kurung kurawalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi sama, yang inline sama caranya. Jadi yang harus kita pindah, yang harus kita ingat adalah kata kuncinya atau selektornya. Seperti itu ya teman-teman. Jika kita buka di browser, oke, kita tunggu. Agak lama ya teman-teman. Nah, ini teman-teman hasilnya. Jadi warnanya akan berubah
menjadi warna biru sesuai dengan style yang kita berikan di CSS nya tadi ini. Jadi style daripada paragraf ini adalah warna biru. Terus mengapa kok ini semuanya berwarna biru? Sedangkan di sini terdiri dari 2 paragraf. Karena di sini selektornya itu sama, tidak kita pisah dengan menggunakan kelas. Jadi sama-sama, maka semua yang ada paragraf yang ada di file HTML-nya, kalau tidak menggunakan kelas, maka nanti oleh CSS-nya akan diberikan style semua. Nah, seperti itu. Terus selektor itu terdiri dari 6 macam ya teman-teman. Di sini ada ID, selektor ID, kelas, tag, atribut, universal, dan pseudo. Cuman yang saya bahas kali ini adalah yang 3 ini teman-teman, ID, kelas, dan tag. Kemudian selektor ID adalah pengertiannya hampir sama dengan kelas. Perbedaannya kalau ID lebih unik dan hanya bisa digunakan oleh satu elemen saja dan ditandai dengan crash atau tanda pagar atau crash ya teman-teman. Coba contoh seperti ini. Jadi ketika kita ingin menggunakan ID kelas, maka teman-teman harus di awalnya itu sebelum masuk ke selektornya itu diawali dengan tanda pagar atau crash, kemudian diikuti dengan deklarasi pembuka, kemudian diikuti dengan propertinya, kemudian value-nya. Sebuah contoh misalnya di sini saya akan contohkan di sini. Misalnya di sini saya kasih kelas apa ya teman, ID bukan kelas. ID misalnya P1. Maka di sini yang harus kita lakukan adalah tanda pagar, kemudian P1, kemudian kurung kurawal seperti ini. Misalnya color, saya juga pakai color misalnya red. Kita save, kemudian kita refresh halaman browsernya. Nah, maka tulisannya berwarna merah ya teman-teman, sesuai dengan yang kita kasih style di CSS nya. Jadi penggunaan ini, jadi ketika kita teman-teman menjumpai di sebuah codingan terdapat tanda pagar di CSS nya, dipastikan itu menggunakan selektor kelas, selektor ID ya teman-teman, selektor ID ini. Dan selektor ID ini hanya digunakan hanya untuk satu elemen, hanya satu elemen ya teman-teman. Kemudian kita lanjut contoh di HTML-nya. Contoh di HTML-nya seperti ini. Ya ini teman-teman. Nah yang ini. Contoh di HTML-nya. Contoh di CSS-nya ada yang ini. Jadi pagar ini adalah artinya dari ID. Kemudian P1 adalah nama kelasnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya selektor adalah kata kunci untuk memilih elemen. Ini udah ya teman. Contoh seperti ini. H1 adalah sebagai selektor atau kata kuncinya, color sebagai properti, sedangkan blue adalah sebagai value-nya. Kemudian selektor kelas ya teman, bukan ID, adalah yang memilih elemen berdasarkan nama kelasnya. Dalam pembuatannya menggunakan tanda titik di depannya. Contohnya adalah titik H1, kemudian deklarasi pembuka color blue. Saya contohkan di sini, misalnya di sini saya akan buat H1
halo misalnya. Misalnya di sini saya akan kasih kelas halo, misalnya halo aja. Kemudian di JS-nya kita masukkan tanda titik sebagai tanda bahwasanya di sini saya akan menggunakan selektor kelas. Selektor kelas itu ditandai dengan tanda titik di JS-nya. Kemudian setelah tanda titik, kemudian diikuti dengan nama kelasnya yang ini halo, misalnya halo. Setelah itu diikuti dengan kurung kurawal atau kurung deklarasi. Misalnya color, misalnya gray, misalnya blue aja, blue, violet misalnya. Seperti ini. Kita save. Kemudian kita refresh di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi warna halo selamat datang ini sudah berwarna biru violet, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di dalamnya ini terdapat H2 nya, H1 nya misalnya ada 2, maka caranya tinggal teman-teman bedakan di sini. Misalnya halo 1 misalnya, sekarang saya copy aja di sini. Misalnya di sini kan kelasnya ada 2 ataupun H1 nya ada 2, maka kita agar nantinya si browser tersebut itu tidak menyeleksi semuanya, misalnya kelasnya sama, maka nanti semua tulisan paragraf tulisan H1 nya itu akan sama warnanya. Jika kita tidak bedakan nama kelasnya, maka di sini bisa bedakan nama kelasnya. Ini misalnya di sini H2 halo 2 ya teman, di H1 yang nomor 2, maka di sini halo 1. Nah, seperti itu. Misalnya yang bawahnya halo 2. Misalnya sini warnanya saya rubah menjadi yellow misalnya. Kita save. Jadi yang halo 1 adalah sebagai H1 yang ini. Kemudian yang halo 2 ada yang ini ya teman, untuk heading yang kedua. Misalnya saya refresh di sini. Nah, seperti itu ya teman. Jadi kalau teman-teman itu ingin membedakan stylenya, misalnya di HTML-nya terdapat headingnya itu lebih daripada 1 misalnya, maka bisa dibedakan di kelasnya. Kemudian contoh dalam HTML-nya ya tadi itu ya teman, yang ini contoh di HTML-nya. Kemudian lanjut selektor tag. Selektor tag atau tipe selektor akan memilih elemennya berdasarkan nama tagnya. Contohnya seperti ini, langsung ya teman-teman. Contoh misalnya di sini saya akan tambah lagi, misalnya H2 selamat datang H2. Jadi H2 ini adalah sebagai selektornya atau sebagai kata kuncinya, maka di CSS-nya bisa langsung ya, misalnya H2 seperti ini ya teman, langsung misalnya background, misalnya saya kasih background red misalnya, koma, kemudian kita save lagi. Nah, seperti ini ya teman. Ini selamat datang ini backgroundnya berwarna merah, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan selektor tag. Maksudnya kita memilih elemennya itu langsung berdasarkan tagnya. Kalau di awal kan tadi itu memakai tanda titik dan tanda crash atau tanda pagar. Nah, ini contohnya teman-teman, contoh dari yang selektor tag, jadi langsung memilih tagnya.
Artinya ketika di dalam sebuah file HTML ini terdapat 4 paragraf, misalnya di sini saya contohkan, misalnya ini terdapat 4 paragraf, maka ketika kita kasih color, misalnya di sini kan kata kuncinya adalah P, ini kan tidak ada kelas, maka nanti oleh si browser itu, oleh CSS-nya itu langsung stylenya langsung semua paragraf ini akan dikasih style atau dikasih warna blue semuanya, karena di sini tidak kita gunakan kelas. Misalnya di sini saya refresh, nah seperti ini, warnanya berubah menjadi warna biru semua. Lain halnya kalau menggunakan kelas, itu akan berbeda sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin hanya itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Bila teman-teman suka dengan videonya, silahkan teman-teman klik like, share, dan jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari channel ini. Saya Rafli Asyarafi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.